Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto statusnya menikah namun belum memiliki anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto pada PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Penghasilan brutonya berupa gaji saja, yaitu sebesar Rp5.750.000, dikurangi dengan biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto, hasilnya di bawah 500, maka inilah yang kita akui. Kedua, iuran pensiun Rp200.000, totalnya yaitu Rp487.500, maka penghasilan itu sebulan hasilnya adalah Rp5.262.500. Selanjutnya kita hitung penghasilan neto setahun dengan dikalikan 12 bulan. Hasilnya Rp63.150.000. Selanjutnya kita kurangkan dengan PTKP setahun. Karena Reto statusnya kawin tanpa anak, maka PTKP-nya terdiri dari wajib pajak sendiri dan tambahan status menikah. Totalnya Rp58.500.000. Selanjutnya kita hitung PKP setahun. Dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, ketemu Rp4.650.000. Selanjutnya kita hitung PPh terutangnya. PPh pasal 21 yang terutang 5% dari PKP, yaitu ketemu Rp232.500. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 untuk bulan Januari saja. Dari yang PPh terutang setahun dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp19.375. Selanjutnya, contoh yang ada transaksi premi asuransi dan bayar iuran pensiun dan JHT, yaitu contohnya Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, statusnya menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulannya Rp8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70%. Nah, JHT yang dibayar oleh pemberi kerja ini merupakan jebakan Batman ya, karena dia bukan merupakan komponen pengurang maupun bukan komponen dari penghasilan bruto. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, di mana setiap bulan yaitu sebesar Rp200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiunnya sendiri sebesar Rp100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 yaitu sebagai berikut. Penghasilan brutonya
yaitu terdiri dari gaji 8 juta ditambah premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja. Total penghasilan brutonya 8.064.000 rupiah. Sekarang kita kurangi dengan pengurang. Pertama, biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, ketemu 403.200 rupiah. Kedua, iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, yaitu 200.000 rupiah. Selanjutnya, iuran jaminan hari tua yang dibayar WP sendiri, yaitu tadi di soal 2% dari gaji, 2% dari 8 juta, 160.000 rupiah. Total pengurang 663.200 rupiah. Total penghasilan neto sebulan 7.400.800 rupiah. Selanjutnya kita hitung penghasilan neto setahun dengan dikalikan 12 bulan. Ketemu 88.809.600 rupiah. Selanjutnya kita kurangkan dengan PTKP setahun. Karena tadi Bambang Eko statusnya kawin tanpa anak, maka yang dihitung yaitu wajib pajak sendiri ditambah dengan status menikah. Total PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Maka total PKP setahun sama dengan 30.309.600. Nah, untuk ribuan ini harus kita bulatkan ke bawah, yaitu berarti 30.309.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 yang terhutang dalam setahunnya 5% kali PKP setahun. Ya, ketemu 1.515.450 rupiah. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 untuk bulan yang bersangkutan, Januari ya, berarti kita bagi 12, ketemu 126.288 rupiah. Selanjutnya tugas. Kudunga adalah pegawai yang menikah dengan 2 anak dan memperoleh gaji sebulan 12 juta rupiah. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3,7% dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT-nya dibayar sendiri ya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, Menteri Keuangan, di mana setiap bulannya sebesar 125.000 rupiah dan Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar 95.000 rupiah. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas Kudungga? Selamat untuk menghitung. Tugas kedua yaitu karyawati statusnya kawin namun suaminya berpenghasilan. Yaitu soalnya yaitu Ika Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Hapsari menerima gaji 5 juta rupiah sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan.
perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp60.000 sebulan. Ika Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayar iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika Hapsari membayar iuran jaminan hari tuanya sebesar